Kericuan antara penonton sepak bola dan wasit di tengah lapangan ini terjadi saat pertandingan sepak bola antara tim dari Kabupaten Bulukumba melawan tim dari Kabupaten Pindrang di lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah penonton tiba-tiba masuk ke tengah lapangan dan berusaha mengejar wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Aparat TNI mengamankan 2 orang penonton yang melakukan kericuhan. Diduga pelaku tidak terima dengan hasil pertandingan yang dimenangkan oleh tim sepak bola dari Kabupaten Bulukumba. Pelaku menganggap wasit tidak netral. Meski terjadi kericuhan pertandingan antara tim sepak bola Kabupaten Bulukumba melawan Kabupaten Pindrang tetap dilanjutkan hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Dia yang lewat di tengah-tengah itu. Kapal tongkang yang ditarik kapal tugboat menabrak perahu nelayan di perairan Tampo, Kabupaten Muna. Bodoh sekali orang ini. Insiden ini terjadi saat perahu nelayan memotong jalur kapal tongkang yang melintas. Diduga perahu alami mati mesin usai tersangkut tali penarik tongkang. Benturan kuat mengakibatkan perahu hancur dan diduga 3 nelayan terhempas ke laut. Itu orangnya di samping itu sana lari, berenang. 1 orang bernama Muhtari, 48 tahun, berhasil menyelamatkan diri. 1 orang lain, Larone, 63 tahun, ditemukan tewas sekitar 0,6 mil laut dari lokasi kejadian. 1 buah longboat yang ditabrak oleh tongkang buana di perairan Selatiworo antara Tampo dan Pulau Tobia. 1 orang korban berhasil ditemukan dalam kondisi McDelta. Tim SAR gabungan masih mencari 1 nelayan yang dilaporkan hilang. Kasus ini ditangani Polairut Polda Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Kevin Pakat. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali Lintas iNews Pagi hari ini dengan informasi seorang ibu rumah tangga tewas bersimbah darah dalam rumah kawasan utama Kota Cimahi, Jawa Barat. Dugaan kuat korban dianiaya hingga tewas karena ada luka di bagian kepala. Warga di Gang Anggrek, Kelurahan Utama, Kota Cimahi, dikejutkan dengan kematian Tati Muriati. Perempuan berusia 55 tahun tersebut ditemukan bersimbah darah dalam rumah oleh salah satu anggota keluarga mereka. Tim Inafis dan penyidik Satreskrim Polres Cimahi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Hasil penyelidikan sementara polisi menduga perempuan pemilik warung dan rental PlayStation ini menjadi korban pembunuhan karena ada luka di bagian kepala. Ada orang di dalam kayak orang pakai hoodie putih, kayak orang pakai hoodie putih. Di dalam? Ngelewat lari. Cuma ngelewat lari? Lewat mana? Ke atas? Dari ini. Dari pintu samping? Tapi nggak ngeh siapa di dalam? Terus saya langsung lari ke atas ke anaknya. Sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan apakah ada dugaan peristiwa pidana sehingga menyebabkan jenazah ini meninggal dunia. Namun yang jelas yang kami bisa lihat terdapat luka yang berada di bagian kepala. Saat ini, jasad korban kemudian diotopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bayangkara Polri, Kota Bandung. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan warga dengan kondisi terikat rantai besi di rumahnya. Peristiwa ini diketahui tetangga dan langsung dilaporkan ke polisi.
Seorang bocah perempuan ini ditemukan oleh warga dengan kondisi terikat rantai besi di rumahnya di kawasan pemukiman kelompok Karya Tani, Mesuji, Lampung. Bocah berusia 5 tahun ini diduga dirantai kedua orang tuanya sendiri. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit guna pemeriksaan kesehatan. Penemuan bocah malang ini diketahui setelah sejumlah warga mendengar suara tangisan dari dalam rumah yang terkunci dari luar. Warga kemudian mendobrak pintu dan mendapati bocah malang tersebut. Setelah saya intip dari celah lubang rumah itu benar anak itu diikat pakai rantai. Di rantai ya. Itu sejak kapan Iya. Pak diikat itu Pak? Kalau bahasa tadi tetangga dari jam 3:30, jam 3:30 itu udah ditinggal sama orang tuanya, kerja kemana nggak tahu. Anak itu diikat di dalam rumah, dikunci gembok semua. Selanjutnya kedua orang tua bocah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Mesuji. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Kericuhan pecah saat rapat dengar pendapat Komisi 4 di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Jawa Barat membahas dugaan kelalaian medis Rumah Sakit Hestin, Rengas Dengklok, Karawang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang yang terpancing emosi saat dicecar hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Mursiti disambut amarah dari pihak keluarga korban. Sejumlah peserta RDP yang hadir berusaha menengahi dan melerai. Namun keributan semakin memanas saat kepala dinas meninggalkan tempat duduknya. Terkait insiden ini, Kepala Dinas Kesehatan Karawang meminta maaf. Dirinya menegaskan hasil penelusuran tim medik masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan secara lengkap. Tarang-tarangan astagfirullahaladzim. Sebelumnya, seorang lansia bernama Mursiti warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisul pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dugaan malpraktek muncul setelah beredar video ditemukannya gulungan kain kasa di belahan perut bagian bawah saat prosesi pemandian jenazah Mursiti. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang mama dikeroyok oleh 3 emak-emak di Jalan Poros, Limbung, Tanetea, Goa, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya 3 pelaku hingga tersungkur ke lantai. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka lebam di wajah serta memar di sekujur tubuh dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Buntut viralnya video pengeroyokan, unit Resmob Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan menangkap ketiga pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiga pelaku nekat menganiaya lantaran sakit hati dengan postingan korban di media sosial yang dianggap menghina. Diketahui salah satu pelaku merupakan istri kedua, sementara korban istri pertama. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal tentang tindak kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang pria babak belur diamuk warga usai ketahuan mencuri tas di sebuah restoran di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi bersama seorang rekannya yang berhasil melarikan diri. Tadi temen lu yang kabur gue tendang naik motor apaan? Beat kan? Pria ini tak berkutik saat ditangkap warga karena ketahuan mencuri tas di sebuah restoran di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Sebelumnya ia beraksi saat pelanggan sedang asik menyantap makanan. Namun aksinya ketahuan hingga korban berteriak. Satu pelaku diadang warga saat hendak naik sepeda motor sementara rekannya kabur. Di situ ada pelaku bawa motor, ya kan, yang satu lari dari sana, mungkin udah ketahuan di dalam. Ambil tas, kayaknya tas customer itu. Udah pas kejadian di sini dia naik motor ini ya kita tomplok di sini, motor jatuh. Nah yang satu loncat itu yang pelaku ambil tas. Yang satu lagi tuh bawa motor ngaku-ngaku tukang ojek. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Beji dengan bantuan Babim Kaptipnas yang datang ke lokasi. Kini polisi masih mengejar satu pelaku lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.